laki-laki. Saya mahasiswa Liha. Kami akan melaksanakan pembelajaran modul 2.3 demonstrasi konteks 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Imron. Begini Bu Dewi, kemarin Ibu Dewi kan katanya mau mengadakan coaching ya. Sebelum mengadakan coaching, ada sedikit yang nanti akan saya sampaikan kepada Bu Dewi. Bagaimana Bu Dewi? Mantap Pak. Baik. Jadi begini, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee itu akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Nah, coaching seperti apakah sesuai dengan alur kita atau tidak? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian apakah nanti jawaban-jawaban dari coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Dewi sampaikan? Kemudian nanti juga dari jawaban tersebut apakah coachee nanti sudah bisa memberikan jawaban untuk menemukan permasalahannya sendiri Bu. Nah, kemudian jangan lupa ya Bu Dewi, nanti Bu Dewi juga harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Dewi. Boleh ya Bu? Iya Pak, boleh Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti Bu Dewi akan kembangkan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama itu kehadiran penuh Pak. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, jadi itu kompetensi yang ingin Bu Dewi kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang lebih spesifik yang ingin Bu Dewi kembangkan itu apa kira-kira? Kompetensi spesifik yang akan saya berikan itu yaitu pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif Pak. Nah, baik Bu Dewi, indikator tercapaian yang nanti Ibu akan kembangkan sendiri itu apa? Indikator tercapaian yang ingin saya capai itu yaitu saya mendapatkan saya itu mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Baik, jadi indikatornya coachee akan mendapatkan solusi ya, sendiri dari masalah-masalah yang dia alami ya. Betul Pak. Baik Bu Dewi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan nanti Bu Dewi melakukan sesi coaching ya, dan nanti setelah melakukan kegiatan coaching kita akan melakukan perbincangan kembali terkait setelah melakukan pasca observasi. Terima kasih Bu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat sekali Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Begini ya Bu Lili ya. Bagaimana Bu Lili sepertinya ada yang ingin disampaikan kepada saya? Iya betul Bu. Jadi begini Bu. Akhir-akhir ini saya dalam mengajar di sekolah itu sedikit terkesan dengan cara rekan-rekan guru saya mengajar di kelas itu hanya dengan metode ceramah dan menulis aja gitu Bu. Apa yang ingin Ibu capai terkait dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh rekan-rekan Ibu di sekolah? Tujuan saya adalah agar rekan-rekan guru di sekolah dapat mengadopsi metode-metode pembelajaran yang lebih interaktif gitu tuh Bu. Saya ingin siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran sehingga mereka lebih termotivasi dan memahami materi dengan lebih baik gitu Bu. Itu tujuan yang sangat mulia ya Bu Lili. Menurut Ibu, apa saja yang menjadi kendala utama sehingga rekan-rekan guru masih cenderung menggunakan metode pembelajaran yang konvensional? Saya melihat bahwa
sebagian besar rekan saya Bu di sekolah itu merasa nyaman dengan metode pembelajaran ceramah karena mereka sudah terbiasa Bu, jadi zona nyaman tuh Bu. Ya. Selain itu juga ada anggapan bahwa metode ceramah lebih efektif untuk menyampaikan materi dalam waktu yang singkat. Nah, rekan-rekan guru saya juga mungkin kurang percaya diri Bu dalam mencoba metode-metode baru karena merasa tidak yakin dengan cara penerapannya gitu Bu. Saya mengerti ya Bu. Jadi permasalahannya terletak pada kebiasaan, kenyamanan, dan mungkin kurangnya pemahaman tentang metode interaktif. Adakah faktor lain yang menurut Ibu bisa menjadi penghambat? Mungkin juga karena kurangnya pelatihan Bu. Contoh langsungnya tentang bagaimana menerapkan metode interaktif di kelas. Saya pikir sebagian besar rekan guru merasa metode ini memerlukan persiapan yang lebih banyak. Kan kalau misalnya menggunakan metode pembelajaran yang interaktif itu harus disiapkan sebelumnya di rumah ya Bu. Ya. Nah, mungkin itu waktu pembelajarannya jadi tidak cukup gitu Bu, mungkin. Baik, jadi kita sudah mengidentifikasi beberapa kendala utama yaitu kebiasaan, rasa nyaman dengan metode lama, kurangnya pelatihan, dan kekhawatiran tentang efektivitas waktu. Bu. Iya. Apa langkah-langkah yang bisa Ibu ambil untuk membantu rekan-rekan guru yang masih pakai metode itu sehingga mereka itu beralih ke pembelajaran yang interaktif? Saya berencana untuk memulai dengan mengadakan sesi berbagi praktik baru, di mana saya akan menunjukkan bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran interaktif di kelas. Saya juga akan menyediakan materi pembelajaran yang sudah saya buat sebagai referensi untuk rekan-rekan guru. Selain itu juga saya berpikir untuk mengajak teman-teman guru mengamati langsung pembelajaran di kelas saya kalau lagi ngajar gitu Bu. Sehingga mereka bisa melihat metode yang saya terapkan itu secara nyata. Itu bagus banget ya Bu. Dengan memberikan contoh yang nyata, rekan-rekan guru bisa melihat bagaimana metode yang Ibu jalankan. Adakah langkah lain yang Ibu tambahkan selain itu? Saya juga ingin membuat rombel gitu Bu, kelompok diskusi kecil di antara rekan-rekan guru di mana kita itu bisa saling berbagi pengalaman dan kita membahas tentang tantangan saat mencoba metode interaktif itu. Dengan begitu mereka itu bisa menerapkannya dan mereka atau rekan-rekan guru itu tidak merasa sendirian Bu, dan kita bisa saling membantu kalau ada tombol gitu Bu ya. Ide yang sangat baik itu Bu. Langkah ini akan membantu rekan-rekan guru merasa lebih percaya diri dan didukung. Kapan Ibu berencana untuk memulai sesi berbagi praktik baik ini Bu? Dan bagaimana Ibu memastikan nih bagaimana rencana ini berjalan sesuai dengan harapan? Gini Bu, saya tuh berencana memulai praktik baik ini itu pada rapat minggu depan. Kan minggu depan mau ada rapat. Nah, saya akan mengajukan ide itu untuk mengadakan seksi berbagi praktik baik dengan mengundang rekan-rekan guru untuk mengamati kelas saya. Setelah itu, saya akan mengadakan pertemuan kelompok diskusi ombel Bu setiap 2 minggu sekali untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan penuh. Itu Bu. Oh, itu rencana yang sangat jelas dan terukur Bu. Apakah ada cara lain nih untuk memastikan bahwa mereka tetap termotivasi apa sih? Ini termotivasi. Iya Bu. Dan bersemangat. Maaf ya Bu Lili, saya itu sangat mendukung apa yang Ibu sampaikan, jadi sampai saya itu terkesan banget. Iya. Ini bahasanya berlepotan ya Pak. Ya, betul. Lanjut Bu Lili. Saya berpikir untuk memberikan apresiasi kepada rekan-rekan guru saya di sekolah saya itu mencoba metode interaktif dan berbagi pengalaman mereka di depan yang lainnya. Jadi nanti teman-teman guru itu praktik langsung di depan
depan rekan-rekan yang lainnya. Dengan begitu mereka akan merasa dihargai dan lebih termotivasi gitu Bu. Luar biasa Ibu. Saya yakin pendekatan Anda akan membawa perubahan positif di sekolah Bu. Apakah Anda merasa sudah menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini Bu? Iya Bu Dewi. Saya setelah ngobrol dengan Bu Dewi ya Bu ya, saya merasa lebih yakin sekarang. Saya sudah memiliki rencana yang jelas dan siap untuk mengimplementasikannya Bu. Terima kasih banyak atas bimbingannya ya Bu Dewi. Sama-sama Bu Lili, saya senang melihat semangat Bu Lili untuk membuat perubahan. Saya yakin Bu, rekan-rekan guru akan terinspirasi oleh inisiatif Anda. Bu Lili ya, jika Ibu membutuhkan bantuan lebih lanjut jangan ragu ya Bu Lili, saya siap Bu Lili untuk menghubungi saya. Semoga kita berhasil. Terima kasih ya Bu Dewi. Sama-sama Bu Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Hiro. Selamat siang Bu Dewi. Siang juga Pak Hiro. Terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktu untuk berbincang setelah tadi ya sudah melakukan kegiatan coaching. Saya ingin mulai dengan menanyakan Ibu apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching yang menurut Ibu menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan. Saat coaching tadi ya Pak, saya menggunakan alur cerita untuk membantu Bu Lili menentukan tujuannya, yaitu mengajak rekan-rekannya untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif Pak. Saya memastikan setiap tahap tirta itu kan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dibahas secara rinci oleh Ibu Lili Pak. Nah, Ibu Lili berhasil mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh rekan-rekannya, menyusun rencana aksi yang konkret, menetapkan tanggung jawab serta langkah nyata untuk mencapai tujuan tersebut Pak. Saya rasa itu sudah tercapai ya Pak dengan hal itu. Potensinya sudah tercapai ya Bu. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Dewi. Nah, berdasarkan hasil observasi yang tadi saya amati, Ya. saya ingin menyampaikan beberapa catatan-catatan poin berbasis data yang sudah saya amati Bu. Saya melihat sebenarnya Ibu Dewi ini sudah memberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangannya dan memberikan dorongan kepada Ibu Lili ya yang mulai ragu-ragu. Sebagai contoh, ketika Bu Lili merasa khawatir tentang kekurangannya pelatihan bagi rekan-rekannya, Ibu tidak langsung memberikan solusi. Nah di sana, tetapi malah di sana itu tadi Ibu bertanya lebih lanjut lagi untuk membantu Bu Lili menggali secara solusinya. Nah ini sangat membantu proses tadi refleksi dari pengembangan keputusan oleh Bu Lili. Nah tidak ada asumsi bahwa penilaian yang Ibu berikan itu semuanya murni berfokus pada pertanyaan yang mendukung berpikir dari Ibu Lili. Seperti itu Bu yang saya amati. Terima kasih ya Pak atas pengamatan dan catatannya. Saya memang berusaha memberikan ruang pada Bu Lili untuk menemukan jawabannya sendiri Pak, sehingga solusi yang dihasilkan itu lebih diterapkan oleh dirinya Pak. Ya bagus sekali ya Bu Dewi. Sekarang terkait kompetensi coaching ini yang baru saja Ibu lakukan, apakah ada kompetensi lain yang menurut Ibu perlu dikembangkan lebih lanjut setelah sesi ini? Ada Pak, saya merasa sudah cukup sih. Maksudnya ada tuh, saya sudah merasa cukup dan membantu Bu Lili dengan alur ceritanya Pak. Namun saya menyadari bahwa saya perlu lebih mengasah keterampilan mendengarkan aktif. Ada beberapa saat di mana saya itu bisa lebih mendalami apa yang disampaikan oleh Bu Lili Pak, terutama untuk membantu menggali lebih potensi solusi yang mungkin belum terpikir olehnya. Selain itu ya Pak, saya ingin lebih mengembangkan kemampuan memberikan umpan balik yang tepat ya, sehingga coaching merasa lebih didukung tanpa merasa diarahkan. Baik, sangat bagus, baik sekali ya Bu Dewi. Saya melihat potensi besar dalam kemampuan Ibu Dewi untuk menjadi coach yang lebih mendalam nantinya, terutama dalam aspek mendengarkan aktif dengan memberikan umpan balik yang mungkin kita bisa bersama-sama mencari cara untuk mengembangkan kompetensi tersebut nanti ke depannya.
Saya sangat terbuka untuk itu Pak. Saya rasa dengan mengembangkan keterampilan tersebut, sesi coaching saya akan lebih efektif dan lebih memberikan dampak yang lebih besar bagi coaching. Terima kasih banyak atas refleksi dan keterbukaan Ibu Dewi. Saya yakin dengan pengembangan yang berkelanjutan nanti Ibu Dewi dalam melakukan coaching selanjutnya akan semakin matang dan bermanfaat bagi rekan guru yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.